Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Farabella Fadilah yang pada kesempatan kali ini akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang memuat bahan ajar atau materi yang dapat disampaikan dan diajarkan kepada peserta didik. Di sini saya ambil salah satu materi PAI di tingkat SMA kelas 10 semester 2, yaitu tentang bab beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita simak video berikut ini dengan Baik teman-teman semua, di sini saya akan memaparkan dan membahas beberapa poin mengenai materi beriman kepada malaikat, yaitu yang pertama pengertian iman kepada malaikat, yang kedua hukum beriman kepada malaikat, yang ketiga perbedaan antara manusia dan malaikat, yang keempat nama-nama malaikat beserta tugasnya, yang kelima hikmah beriman kepada malaikat, dan yang keenam contoh sikap atau perilaku beriman kepada malaikat. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian iman kepada malaikat. Sebelumnya ada yang tahu siapa itu malaikat? Ya, malaikat adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang bersifat goib. Diciptakan dari nur atau cahaya, mereka selalu taat, tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ingkar janji serta tidak membutuhkan makan dan minum. Waktu siang malamnya dihabiskan hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beriman sendiri memiliki arti percaya atau meyakini atau membenarkan. Secara istilah adalah mengakui segala sesuatu dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Jadi dapat kita pahami dan simpulkan bahwa beriman kepada malaikat Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan tugasnya. Baik, masuk ke dalam pembahasan selanjutnya yaitu hukum beriman kepada malaikat. Hukum beriman kepada malaikat termasuk ke dalam fardu ain atau kewajiban bagi setiap umat muslim. Hal ini didasarkan dari beberapa sumber seperti Quran Surat Al-Baqarah ayat 285 yang artinya Rasul Muhammad SAW beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami dengar dan kami taat, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Kemudian terdapat hadis riwayat Bukhari Muslim sebagai salah satu hadis yang mendasari hukum beriman kepada malaikat, yang artinya diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW muncul di tengah orang banyak dan didatangi seorang laki-laki kemudian bertanya, "Wahai Rasul, apakah iman itu?" Beliau menjawab, "Iman adalah kamu harus percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan di akhirat nanti." Baik, itulah beberapa dasar hukum yang menyatakan bahwa setiap muslim wajib beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Pembahasan selanjutnya yaitu perbedaan malaikat dan manusia. Malaikat selalu taat pada Allah, sedangkan manusia kadang taat, kadang tidak. Malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Malaikat tidak berjenis kelamin, sedangkan manusia berjenis kelamin. Malaikat tidak butuh makan dan minum, sedangkan manusia membutuhkan makan dan minum. Malaikat tidak beribu bapa, sedangkan manusia ada ibu dan bapa. Malaikat diberi akal tapi tidak diberi nafsu, sedangkan manusia diberi akal dan nafsu. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril.
Malaikat Jibril memiliki tugas yaitu untuk menyampaikan wahyu kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas memberikan rezeki kepada makhluk hidup di muka bumi. Yang ketiga, malaikat Israfil bertugas menjaga dan meniup trompet sangkakala pada hari kiamat nanti. Yang keempat, malaikat Izrail bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup. Yang kelima, malaikat Munkar bertugas menanyai orang di dalam kubur yang berbuat keburukan. Keenam, malaikat Nakir bertugas menanyai orang di dalam kubur yang berbuat kebaikan. Yang ketujuh, malaikat Rokib bertugas mencatat amal baik manusia selama hidup di dunia. Yang kedelapan, malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia selama hidup di dunia. Yang kesembilan, malaikat Malik bertugas untuk menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir, malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga pintu surga. Selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada malaikat. Terdapat beberapa hikmah yang dapat kita ambil ketika beriman kepada malaikat. Yang pertama yaitu dapat mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna, kita mestinya malu kepada Allah jika tidak patuh mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, meneladani sifat disiplin dan ikhlas dari malaikat dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat luhur tersebut bisa dijadikan contoh dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan jahat, mengingat setiap perbuatan manusia dicatat oleh malaikat. Yang keempat, mengetahui keagungan, kebesaran, dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita semakin tunduk dan patuh kepadanya. Yang kelima, mengenal kasih sayang dan menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya. Dengan demikian, menambah rasa syukur kepadanya. Yang keenam, tenang dan tidak merasa tersaingi di bumi, mengingat malaikat selalu bersama dan menjaga kita. Yang ketujuh, sabar, tegar dan berani dalam kebaikan. Yang kedelapan, berusaha menghindari kepercayaan yang menyesatkan. 9. Selalu berhati-hati dalam melakukan berbagai perbuatan, sebab semua perbuatan kita diawasi oleh malaikat. 10. Memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pembahasan terakhir yaitu contoh sikap atau perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, iman kepada malaikat Jibril, yaitu selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Yang kedua, iman kepada malaikat Mikail, yaitu berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Yang ketiga, iman kepada malaikat Israfil, yaitu selalu memohon kepada Allah agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia, maupun saat terjadinya hari kiamat. Yang keempat, iman kepada malaikat Izrail, yaitu berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut, atau ketika ajal menjemput kita. Yang kelima, iman kepada malaikat Munkar dan Nakir, yaitu selalu berusaha memohon kepada Allah agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Yang keenam, iman kepada malaikat Rokib, yaitu selalu berniat baik dalam segala hal agar dicatat menjadi amal baik. Yang ketujuh, malaikat Atid, yaitu selalu menjauhi niat buruk dalam segala ucapan, perbuatan dan tingkah laku serta menjauhi perilaku tercela. Yang kesembilan, malaikat Malik, yaitu selalu berdoa agar terhindar dari siksa api neraka. Dan yang terakhir,
10 malaikat Ridwan, yaitu selalu memohon kepada Allah agar masuk surga. Baik teman-teman semua, itulah video pembelajaran yang memuat bahan ajar yang dapat saya buat dan tampilkan sebagai tugas struktur mata kuliah Microteaching. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.